Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini, saya berikan tema diganti 2 kali lipat. Ya. Saya kutip firman Tuhan ini, saya dasarkan pada Yesaya 61 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9. Saya mengajak kita untuk bersama-sama menyimak firman Tuhan ini. Oke, sebentar ya Pak. Oke. Yesaya 61 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata sebagai ganti bahwa kamu mendapatkan malu 2 kali lipat dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu. Kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. 8. Sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak-anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa. Sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang disampaikan oleh Yesaya ini berbicara tentang peristiwa ke depan yang akan dialami oleh bangsa Israel. Kalau kita baca di dalam kitab Yesaya, Bapak Ibu Saudara, sebelumnya Yesaya itu menubuatkan bagaimana Tuhan akan memakai bangsa Asyur, bangsa Babel untuk menghukum Israel karena segala kejahatan yang dilakukan oleh mereka. Namun setelah peristiwa penghukuman itu, Tuhan melalui Yesaya menjanjikan akan terjadi pemulihan, akan terjadi restorasi yang dialami oleh orang-orang Israel setelah mereka dihukum oleh Tuhan. Dan salah satu bagian yang kita baca tadi, sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagian. Kamu akan mendapatkan warisan 2 kali lipat di negerimu dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Saudara, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Yesaya menyampaikan firman Tuhan ini selalu tentunya sudah didengar oleh bangsa Israel, dan bangsa Israel memperhatikan dan menyimak bagaimana nubuat-nubuat ini terus bergema di telinga mereka, di hati mereka, bahkan setelah Yesaya mati pun. Firman ini masih terus digemakan, Bapak Ibu Saudara. Dan memang betul, pada akhirnya bangsa Israel, kerajaan utara, ya, dihancurkan dulu oleh kerajaan Asyur. Kemudian baru sekitar abad ke-6, Yesaya sudah meninggal dulu, saudara. Baru kerajaan Yehuda itu ditaklukkan oleh kerajaan Babel dan menjadikan mereka tawanan di Babel. Dan menariknya Bapak Ibu Saudara, di antara orang-orang yang menjadi tawanan itu, ada anak-anak remaja, yaitu Daniel, Hanaya, Misael, Asaria. Memang Alkitab tidak mencatat bagaimana kondisi papa mama mereka, sanak saudara, paman bibi mereka. Namun yang pasti, Bapak Ibu Saudara,
ketika Daniel dan Hananya, Misael, Asaria ini masih remaja, dimungkinkan ya ketika dibawa ke Babel, mereka pakai apa itu namanya, rantai besi ya di leher, di kaki, seperti hewan begitu ya, menjadi tawanan begitu. Dan mungkin saja mereka menyaksikan bagaimana Yerusalem itu hancur, bagaimana orang tua mereka mati. Padahal sebetulnya mereka ini adalah orang-orang yang baik-baik. Saudara, tentunya ini menjadi kepedihan tersendiri, menjadi luka yang dalam bagi anak-anak remaja ini. Namun saya percaya Bapak Ibu Saudara, ketika Daniel, Hananya, Misael, Asaria ini dibawa ke pembuangan di Babel, apa yang disampaikan oleh Yesaya ini selalu terngiang-ngiang di dalam hati dan pikiran mereka. Bahwa inilah sebetulnya yang terjadi. Bahwa apa yang dikatakan oleh Yesaya betul-betul sedang mereka alami. Namun tidak hanya itu juga. Mereka tentunya ingat dengan perkataan apa yang disampaikan oleh Yesaya. Hai orang Israel, setelah engkau mengalami semuanya itu, setelah engkau mengalami rasa malu, setelah engkau mengalami rasa noda, ludah yang menjadi bagianmu, aku akan ganti itu semua 2 kali lipat. Saya kira firman Tuhan ini yang dipegang oleh 4 remaja ini ketika mereka menjadi orang buangan di Babel. Kalau Babel betul-betul terbukti sudah menghancurkan mereka, janji Tuhan yang sama yang diucapkan oleh Yesaya, saya yakin di dalam hati 4 anak ini juga meyakini akan terjadi juga di dalam hidup mereka. Oleh sebab itu kita tidak heran Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah mereka di pembuangan di Babel, mereka masih tetap mengambil sikap untuk setia kepada Tuhan. Mereka masih mengambil sikap untuk percaya kepada Tuhan. Di tengah-tengah mungkin dalam tanda kutip ya, mereka berkata, Tuhan itu di mana? Tuhan itu kok kejam. Aku harus menyaksikan kota yang diagung-agungkan hancur. Sanak familiku dibantai. Seperti itu, saudara. Tapi di tengah-tengah kepedihan, rasa malu, noda, ludah yang dialami oleh mereka, mereka mengambil sikap untuk mereka tetap percaya dan setia kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mungkin pengalaman yang sama yang dialami oleh bangsa Israel ini, Daniel, Hanaya, Misael, Asaria, mungkin juga sedang Bapak Ibu Saudara alami. Tuhan izinkan ada noda, Tuhan izinkan ada malu, Tuhan izinkan ada ludah yang kita rasakan, saudara, dan seolah-olah Tuhan itu tidak ada. Seolah-olah Tuhan itu jauh begitu. Namun mari Bapak Ibu Saudara kita belajar dari 4 remaja ini. Di tengah-tengah masa yang sulit, di tengah-tengah masa yang sukar, mereka tetap memegang janji Tuhan. Saudara, janji Tuhan yang disampaikan kepada Israel, saya percaya ini juga berlaku bagi kita sampai hari ini sebagai Israel rohani.
Di tengah-tengah masa yang sulit, masa yang sukar, yang seharusnya Daniel dan teman-temannya ini marah, kecewa kepada Tuhan, dengki kepada Tuhan. Dan kita tidak salahkan juga andaikan mereka meninggalkan Tuhan. Namun menariknya, Daniel berketetapan hati untuk tidak menajiskan diri. Daniel berketetapan hati untuk setia kepada Yahweh. Daniel berketetapan hati untuk tetap memegang janji itu. Dan kita melihat, Bapak Ibu Saudara, apa yang dipegang oleh Daniel, apa yang dia dengar dari Yesaya, itu betul-betul menjadi sebuah realita. Bukan hanya kehancuran Yerusalem, tetapi bagaimana Tuhan mengangkat hidup mereka di tengah-tengah pembuangan. Kalau kita baca, Bapak Ibu Saudara, di dalam Daniel 1 ayat 19 sampai 20, di situ dikatakan raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hanaya, Misael, dan Asaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Ketika raja hendak merekrut orang-orang untuk bekerja pada kerajaan, ada juga orang-orang Yahudi yang dipilih, yaitu Daniel, Hanaya, Misael, dan Asaria. Dan sikap mereka, kesetiaan mereka kepada Tuhan, mendatangkan berkat yang luar biasa. Dan ketika raja bercakap-cakap dengan mereka, raja mendapati mereka ini luar biasa dalam hal kebijaksanaan, dalam hal pengertian, saudara. Apapun yang ditanyakan raja kepada mereka, didapati bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jambi di seluruh kerajaan dari Babel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang sama yang disampaikan kepada bangsa Israel, saya percaya firman yang sama ini juga berlaku bagi kita. Terkadang Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu izinkan kita mengalami noda, mengalami malu, mengalami ludah. Beberapa di antara kita tidak mampu untuk melewatinya dan kita mengambil sikap meninggalkan Tuhan. Namun malam hari ini saya mengajak kita untuk bersikap seperti Daniel. Kita tetap setia. Kita tetap berketetapan hati. Walaupun Tuhan itu jauh. Walaupun nampaknya Tuhan itu tidak ada. Walaupun tampaknya Tuhan itu tidak membela kita. Tapi kita tetap berketetapan hati untuk setia kepada Tuhan. Untuk kita pegang janji Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, apa yang dialami oleh keempat remaja ini juga akan kita alami. Bahkan dalam tanda kutip, di tengah-tengah pembuangan. Di tengah-tengah pembuangan yang kita alami, di tengah-tengah noda, rasa malu, ludah yang sedang terjadi, janji Tuhan ini berlaku bagi kita. Sebagai ganti bahwa kamu mendapatkan malu 2 kali lipat. Dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagian, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu. Dan menjadi sukacita abadi akan menjadi kepunyaan. Memang Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat firman Tuhan ini secara keseluruhan, sebetulnya firman Tuhan ini berbicara tentang kematian Tuhan Yesus yang menebus dosa-dosa kita, yang menghapus semua kesalahan kita,
sehingga kita memiliki ikatan perjanjian abadi melalui darah Tuhan Yesus itu, dan kita beroleh nanti bagian di dalam kerajaan surga. Namun sebelum kita, Bapak Ibu Saudara, beroleh perjanjian abadi dalam kerajaan surga, saya percaya janji yang sama itu juga berlaku selama kita hidup di dunia ini. Selama kita setia, selama kita pegang janji Tuhan, Tuhan tetap akan menjaga, melindungi, dan memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk tunduk kepala bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk firman yang Tuhan sudah nyatakan kepada kami. Tuhan, ketika kami merasa jauh, karena kami malu, karena ada noda, ada ludah yang menjadi bagian kami. Tolonglah kami Tuhan, kami untuk mengambil sikap, untuk kami tetap setia kepadamu, untuk kami tidak meninggalkan Engkau, untuk kami pegang akan janjimu, dan kami percaya ya Tuhan, apa yang dialami oleh Daniel dan teman-temannya, kami juga akan alami di dalam Yesus Kristus. Tuhan, hamba berdoa untuk hamba-hambamu yang pada saat ini sedang mengikuti ibadah doa, dan mereka mungkin mengalami masa-masa yang sulit di dalam hidup mereka, seperti yang dialami oleh Daniel. Tuhan, tolonglah mereka, untuk mereka tetap berpegang pada janjimu, untuk mereka tetap setia kepadamu. Tuhan berkati hamba-hambamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin.